Ya, kembali lagi bersama kita. Saya Aan, selaku host di sini dan ada bintang tamu ya kali ini. Lagi ya, Bro Kelvin. Bro Kelvin. Ya guys ya, Bro Kelvin ya guys ya. Itu kembali lagi Bro Kelvin. Yap, ada Kita apa di sini bukan bahas yang lain-lain lagi. Udah pasti tahu dong bahas apa lagi. Apa Bahas nih? itu bahas mobil. Nih, Mobil apa lagi. ini? BMW yang kemarin ceritakan guys ya. Ya, Motuba Motuba itu. Baru Nah, keluar bengkel kan? baru keluar bengkel nih, Bro. Ya, baru keluar bengkel. Wah, Barusan tadi. barusan banget nih. Ya, barusan banget. Benerin apa tuh, Bro? Rem. Dan lagi rem. Rem. Ya, nggak kelar sampai sana aja. Sampai situ aja rem, tapi udah bisa ngerem. Apa pakai kaki nih keluarin buka pintu? Pakai gini sih, pakai feeling ya, pakai doa. Pakai doa Ya, ya, pakai doa. Biar bisa ngerem biar nggak nabrak mobil depan gitu. Jangan nabrak lah Bro Kelvin anjing. Ya. Bro Kelvin nih selain ya guys ya, yang tahu Bro Kelvin ya, itu setauku Bro Kelvin ini pecinta mobil sekaligus maklar ya, maklar mobil juga. Jual beli Ya, mobil nggak jual Bro beli Kelvin? ya. Jual beli. Mobil juga, dikit-dikit lah. Dikit-dikit. Kalau Bro Kelvin nih udah jual mobil apa ya Bro Kelvin? Beberapa tahun yang lalu ya sempat sebenarnya jual mobil pribadi sih karena cepat bosan juga dan mau gini ya apa namanya biar tahu gimana sih rasa feels naik mobil yang satunya dibandingin mobil satunya itu biar tahu perbandingan itu kan sama inspiration driving itu. Nah jadi aku tuh dulu pernah punya Mazda 2 Mazda 2 itu aku pakai daily, mobilnya enak sih. Itu yang pertama aku jual, terus yang kedua pindah ke mobil race yang sempat viral tuh karena fiturnya ini tuh banyak kan. Terus yang ketiga sempat juga jual mobil Jazz. Mobil Jazz. Tahun berapa tuh Bro Kelvin? Jazznya 2018 Jazznya. 2018. Terus habis itu jual HRV juga. Udah laku itu semua. Dan sekarang lagi berusaha jual City Hatchback. Lagi berusaha ya. Wow, Nah, banyak juga ya. pasaran Banyak juga ya Bro Kelvin ya. Pasarannya gimana? Tentang pasaran mobil-mobil tuh yang paling ngetren lah di saat ini, di tahun ini lah. Menurut Bro Kelvin nih, ngebaca market nih. yang paling aku suka nih, Ya, paling enak tuh jual mobil Jazz. Jazz. Ya, Jazz. Kenapa tuh? Jazz dari GK5, GE8 tuh enak banget harga marketnya. Jadi pasarannya Jazz ya, disclaimer. Jazz tuh kan udah udah discontinue ya, digantiin sama City Hatchback. Nah cuman orang-orang tuh masih pada doyan sama Jazz. Jazz Ya, karena cakep kan. Ya. Nah itu jadi harganya dia bagus. Harganya oke. Makanya bagus ya, Itu oke. Honda ya, Jazz Honda ya? Jazz tuh Honda betul. Honda berarti harganya bertahan ya. Harganya lumayan bertahan dibandingkan Honda yang lainnya. Oh gitu. Ah, Jadi guys, kita udah nyiapin beberapa pertanyaan guys ya untuk Bro Kelvin nih guys ya. oke apa tuh? Ada beberapa pertanyaan sih. Gimana? Berapa tuh? Ah? Beberapa tuh berapa gitu. Oh ya udah ikutin aja alurnya Bro. Ikutin, Ya, oke. santai aja. Jangan sampai Sip. kunci melayang, Vin. Ini aku juga mau Oh ya, sama-sama kunci ya. Ya. Jadi yang pertama tuh kan udah banyak nih Bro Kelvin jual mobil nih. Mhm. Kayak gimana sih ciri-ciri kayak mobil yang harus dibeli sama yang enggak nih? Kayak gimana sih ciri-cirinya? Oh, kalau mobil yang dibeli itu kan ada bisa dibilang harus ada apa? Kalau dibilang di dunia kerja tuh SOP ya? SOP Ya, ya. SOP. Jadi aku nyari mobil yang bener-bener kondisinya tuh bagus, fresh. Maksudnya bebas dari apa? Laka itu, kecelakaan, banjir. Terus yang pasti mesinnya harus sehat, harus servis rutin. Pokoknya harus kondisinya yang bagus lah, good condition gitu. Kalau misalnya ada minus dikit, semasih wajar dan bisa diperbaiki, aku ambil juga. Pokoknya kalau aku udah jual ke konsumen nanti itu, konsumen tuh udah ngerasa puas sama mobilnya. Kayak nggak perlu pusing ke bengkel ini itu. Yang penting tinggal pakai, isi bensin ya kan, udah servis rutin selesai itu aja sih. Nah berarti Bro langsung beli tuh, aman tuh berarti ya? Ya, yang kalau udah tak seleksi aman mobilnya nggak ada problem ini itu yang kayak terutama kan mesin ya. Mesin misalnya kayak ada kerusakan apa gitu partnya terus mobil juga udah bekas laka gitu kan jelek ya. Nah jadi itu nggak bakalan aku ambil kalau kayak gitu. Bro Kelvin kan selaku penjual juga nih ya, maklar ya. Banyak mobil yang dijual. Ya. Itu gimana Bro Kelvin apa ya? Biar konsumen, customer tuh percaya kalau mobilnya Bro Kelvin ini aman dari laka, servis rutin, aman tuh gimana Bro Kelvin cara meyakinkan lah customer. Ya, selaku maklar nih. Satu paling gampang sih kalau jual beli ya. Sebenarnya jual tuh langsung suruh dia test drive atau aku tuh biasa persilahkan dia untuk pakai atau nyari inspektor gitu. Tak suruh datang aja langsung ke rumah, cek aja gitu. Atau ke bengkel resmi juga kalau dia mau, silahkan bisa dicek langsung. Berarti benar-benar fair-fairan ya? Ya langsung, aku tuh transparan semua. Kalau ada minus misalnya, kadang-kadang kan beberapa ada mobilnya emang bagus nih, cuman ada beberapa lecet kan, wajar lah ya di mobil dipakai pasti lecet. Nah itu biasa aku cat ulang kan, taripin.
Nah itu aku bilang ke konsumen biasanya, calon customer itu kan, oh ini mobilnya udah tak cat lagi, cat ulang, catnya nggak original, aku transparan itu biasanya. Ya jadi masih bisa ya transparan lah intinya itu gitu ya. Jujur lah ya, jujur ya Flavor ya. harus jujur ya. Yang utama tuh harus jujur loh kalau jualan. Jujur ya, betul lah. Ya. Ya guys ya, itu kalau guys mau beli kamera lagi, mau beli mobil misalnya, mau mobil itu bisa percaya sama Bro Kelvin ya, bisa langsung ya, kontak mau aja. Mobil Kontak atau aja. enggak istilahnya tuh calo ya. Ya, calo. Ya, Ya, bisa juga sih. itu bisa tuh Bro Kelvin tuh jago tuh. Ya. Udah beberapa mobil yang dijual, udah lihat tadi ya banyak banget. Selain itu juga banyak ya, masih yang dijual juga ya. Masih banyak juga ya. Enggak juga sih. Enggak juga. Mungkin sekarang penjual masih lesu juga sih. masih lusuh ya. Aku biasanya cuma mau jadi calo lebih enak sih sebenarnya. Oh ya. Ya, modal nggak keluar. Duit dapat. Duit dapat gitu ya. Ya. Oke. Jadi Inspektor lah. inspektor ya gitu ya. Untuk Komisi. iya komisi. biasanya berapa persen sih kalau misalnya Bro Kelvin minta komisi sih? Misalnya aja. berapa tuh? Sambil hobi juga ya. 1% ya cukup. 1%. Oh, pakai cukup loh. uang bensin tuh ya. Ya uang bensin tuh cukup. Aha. 1% dari harga mobil kan lumayan tinggi. Wah. 100 juta, 1 juta, 200 juta, 2 juta. Kalau misalnya Bro Kelvin sebagai apa? Investor dan juga pencinta mobil dan juga maklar mobil, jual beli mobil. Pasti jago dong kalau misalnya mau kayak mau beli mobil kan Bro Kelvin mau beli mobil lagi nih kan misalnya. Oke. Itu gimana sih Bro kalau misalnya tips negosiasi dari Bro Kelvin nih supaya harga yang terbaik lah yang dapatin. Tips lah. Yang pertama, Ya. karena aku sebagai penjual nggak suka juga kalau ada penawaran sadis di luar nalar gitu ya. Ya. Jadi aku fair aja nih gue. Oke. Bisa kalau emang mobilnya bagus nih, aku cek pasaran, research dulu pasaran di mungkin paling gampang tuh nyari pasaran Jakarta ya. Jakarta. Paling di Bali tinggal naikin lagi berapa persen, udah di sana biasa aku cari tahu harga. Habis itu kalau emang mobilnya umpamanya ini ada minus, misalnya kayak baret yang itu, paling aku fair juga sih nguranginnya. Oh ya? Tanya dulu bengkel cat berapa gininya, terus kurangin sampai dapat harga yang bagus sama pas, sama-sama deal, ya udah gitu aja. Oh gitu. Jadi aku tuh nggak pernah sadis sih nawar mobilnya. Ya maksudnya make sense lah ya guys ya. Ya make sense sesuai kondisi. Nggak nafsu sama cuan. Oh cuan. Yang penting Jujur. yang penting cuan. Ya kan? Cuan ya. Siapa yang nggak suka cuan? Coba cuan ya. Iya. Itu kalau aku lagi ada pertanyaan lagi Bro Kelvin. Ya apa tuh? Sekarang kan di media sosial nih tentang apalagi Bro Kelvin nih selaku maklar dia. Ya. Bro Kelvin cara jual belinya gimana sih? Mulut ke mulut atau media sosial atau gimana tuh Bro Kelvin? Karena untuk pasar Bali itu lebih enak main di marketplace Facebook loh. Facebook. Ya aku cuma ngandelin satu doang sih, marketplace Facebook sama grup-grup maklar. Grup maklar ya. Jadi kalau maklar tuh sebenarnya aku mau ada minat satu mobil, aku samperin mobilnya, aku foto, langsung kayak info itu loh, kirim ke grup berapa berani ngambil. Dari sana aku nentuin harga. Ya, aku biasa gitu loh. Tapi itu jarang sih sekarang. Berarti dari Facebook ya, dari marketplace ya yang pasti itu ya. Facebook marketplace kalau aku biasa. Oke. Sosial media belum main sih. Belum main. Kayak di TikTok mungkin. Ada rencana sama TikTok, cuman ya udah di marketplace sudah lancar. Oh gitu. Itu ini salah satu gurita bisnisnya Bro Kelvin. Apa? Itulah jual beli mobil nih. Beli mobil. Iya, selain itu banyak juga bisnisnya dia. Aduh, Bro Kelvin dia. Kecil ya. Kecil ya, tapi saya cuma gini nendang pintu aja sih. Oh, itu nendang pintu. Orang tua. Dar langsung. Itu salah satu tips yang perlu dicontoh ya untuk orang goblok tapi. Kalau aku lagi Bro Kelvin. Ya apa nih? Aku pengen banyak banget ya pesan-pesannya ini. Iyalah, namanya juga podcast kalau mau ya Bro Kelvin kan lagi bawa BMW yang kemarin dibahas ya, yang nggak ada mobilnya kemarin ya. Sekarang Bro Kelvin udah bawa nih mobilnya nih kan. Ya. Bro Kelvin pasaran BMW yang udah proper kayak gini ya. Misalnya Bro Kelvin jual mobil, kan ada dua tuh tipenya. Ya. Yang bahan, yang betul-betul bahan banget. Ya. Ada yang udah dimodifikasi kayak gini. Ya. Itu kan beda harga tuh. Bahan. Bahannya apa nih? Bahan tuh kayak standar lah, kayak standar. Kayak mobil standar sama yang udah kayak modif kayak gini kan nih full rata kanan nih, modifnya nih tak lihat nih. Rata kanan, rata kiri. Rata kiri. Ya. Rata ceper sih guys, di bawah banget dia. Ya rata. Iya kan? Mana rata? Enggak angging gini. Ya, apa-apa. Itu gimana tuh? Pengaruh nggak harga untuk misalnya mau beli yang standar, mau beli yang modifikasi, atau tetap
melihat dari segi mesinnya. Menurutku ya, untuk kalau dibilang masalah harga nih, Aha. masalah mobil yang dimodif atau standar tuh relatif ya. Jadi kalau dibilang mobil modif tuh kenapa aku lebih prefer kalau beli mobil bekas mau dijual tuh cari yang udah dimodif ya. Satu, biasanya dapat harga tuh kita masih bisa nawar. Harga dia lumayan di bawah dari mobil yang full stock gitu, full standar. Terus yang kedua, biasanya marketplace ya untuk anak-anak muda nih terutama, nggak mungkin karena banyak ada mobil yang dijual. Rata-rata kan standar. Yang paling mencolok tuh kelihatan pasti mobil yang udah dimodif. Misalnya ganti velg doang nih, pasti itu paling mencolok kelihatan. Jadi itu ya, itu berguna juga biar iklan kita ada yang lihat gitu. Lebih banyak lah jadi yang minat gitu loh sama mobilnya. Gitu ya. Jadi lebih enak sih. Kalau menurut Bro Kelvin lebih enak. Ya, yang udah dimodif dikit. Modif ya? Cuma velgnya. Ah. Warnanya juga enak. Itu kok kita buka nih dalam guys ya pintu. Ini keluar 10 cewek nih. Enggak ya? Enggak. Oh, enggak ya. Baik. Kosong ya. Oh. Untuk saat ini kosong, Bro. Di belakang baru bisa tuh 10. Oh, ini 20 juga bisa nih. Kalau selaku maklar juga yang kita bahas kan selain pencinta mobil juga Bro Kelvin. Ya. Apa sih tantangan kayak Bro Kelvin mau jual mobil tuh tantangan dari tadi kita bahas harga. Harus kuat mental kali ya. Mental. Karena aku kan nggak sadis nawar nih. Kayak sambil make juga biasanya mobil. Nggak benar-benar yang di sana untuk jual mobil nyari untung itu nggak. Sambil make juga sambil jual. Jadi tantangan itu pasti harus kuat mental. Dimana kayak ada suatu kayak misalnya kayak sekarang nih. Misal anggaplah aku udah ngambil mobil diesel. Mobil diesel kan. Tiba-tiba harga diesel tuh naik otomatis. Beberapa daerah tuh pasti harga diesel tuh bakalan anjlok sekitar 20 sampai 30 juta bisa dibilang ya. Jadi banyak orang yang ragu jadi beli, market jadi turun, kita pasti rugi juga. Pengetahuannya Bro Kelvin ini diam-diam juga ngeri juga ya. Entah kayak gini-gini ya. Pemasaran ini juga ngeri juga nih, marketing juga dia. Kalau mental aja berarti ya. Tipsnya mental aja, kalau kuat mental berarti ya. Terus kuat mental. Udah teruji di sini guys. Kalau aku mau nanya lagi dong. Apa ya? Bro Kelvin, misalnya nih Bro Kelvin ya. Bro Kelvin berarti sekarang kan jual di City Car, kayak City Car ya jatuhnya. City Car, bisa bilang City Car semua sih. Semua ya. Harga asal barangnya cocok, itu aku jual. Next, misalnya kan bisa lihat nih Bro Kelvin kan suka BMW. Itu kayak tadi Bro Kelvin udah jual kayak banyak juga kan jenisnya. Apakah next Bro Kelvin akan jual kayak BMW kah lagi? Kayak spesifik aja. Mobil-mobil yang udah tua mau tuba gitu ya. Sebenarnya kalau bisa dibilang market tuh bagus ya, mobil-mobil kayak Motuba kayak gini. Jadi harga tuh gelap. Kita bisa ngambil harga yang paling rendah atau gimana gitu kan. Apalagi udah begitu ngerti sama perawatan mobil-mobil tua nih, tinggal nyari bengkel terpercaya, serba dikit bisa dijual lagi di atas harga pasaran misal kalau bagus. Cuman supportnya belum ada, Bro. Supportnya waktunya gitu ya. Itu. Berarti terus susah. Dipakai juga misalnya kau ngambil mobil bahan tua nih. Dipakai nggak bisa. Pasti lebih banyak di bengkel kan. Untungnya aku apa? Kan duit tadi, duit. Ya duit di luar itu maksudnya. Aku pengen pakai juga. Oh gitu. Misalnya nih kalau dikasih nih. Hilux ini nih. Contoh. Kalau dikasih aku ambil nih misalnya harga sadis nih. Karena BU mungkin pelan nggak mungkin BU yang nggak mungkin. Mobil gini mungkin BU. Mau ambil lah berapa harganya. Aku dapat bisa dapat make. Itu yang utama aku loh. Oke. Jadi aku bisa make mobilnya sambil aku jual. Jadi kan enak kan? Mobilnya tuh nggak perlu diam di garasi kayak di showroom tuh kan pasti diam ya. Ya betul. Ya aku nggak, biar aku bisa make juga sambil jual. Itu sih utama kalau. Berarti Bro Kelvin ini termasuk kayak penjualan yang santai ya? Santai banget. Santai. Oh. Make gitu istilahnya. Oh, kayak mobilnya kan? Ya. Bro Kelvin misalnya Bro, jual mobil tua. Kondisi bagus banget. Banyak lah mobilnya tuh. Kolektor item itu. Tapi nggak ada surat-surat, no paper. Kira-kira Bro Kelvin sebagai penjual berani nggak? Contohnya kayak Harley lah. Harley kan banyak tuh no paper. BMW juga modelnya kayak ini tapi dalamnya mesinnya udah diganti. No paper juga. No paper, Itu menurut Bro Kelvin worth it nggak? Apa kayak bisa nggak berani Bro Kelvin ngambil resiko kayak itu kan banyak tuh penjual kan juga resiko juga. Iya, resikonya berani nggak? Semasih bisa menghasilkan cuan ya, sikat aja. Oh, sikat aja. Sikat aja. No paper, sikat aja pokoknya. Sikat aja, yang penting punya kenalan baik atau backup belakang tuh sikat aja. Oh gitu ya. Masih ada kayak itu sikat aja. Berarti ngasih makan orang di belakang juga ya?
Yoi, misalnya kayak An nih. Aan. Kalau An, ini nih customer kok kena tilang nih. Gitu. Ah. Langsung ke sikat kan. Oh, gitu. sikat customernya, bukan polisi ya. gitu. Customernya. Nggak. Oh gitu ya, Bro Ya Kelvin. tapi intinya kalau untuk aku sendiri karena aku nggak begitu banyak punya relasi ya, aku nggak berani ngambil risiko sih kayak gitu. Oh ya, Ya harus full paper sih. full paper. Ya. Kalau pajak off tuh masih bisa Ya. tinggal bayar ya. Tunggu pemutihan bisa juga kan. Kemudian kalau Iya. paper nggak berani aku. Gak berani ya Ya berarti. nggak berani. Tapi kalau di Bro Kelvin ini berarti jualnya dia full paper guys. Full Ya. paper. Bagus juga bro ya. Bagus. Bagus, kualitas, lebih ke kualitas ya. Ya Kualitas. kalau barangku sendiri maksudnya. Ya, barang lu Kalau sendiri. disuruh nyari ya terserah Lis. Mau no paper mau gimana? Kalau aku disuruh nyari ya udah sikat aja. Ya, kok misalnya Bro Kelvin, misalnya kayak aku mau beli mobil nih. Aha. Vin, aku mau beli mobil nih. Anggap aku customer. Ya. Vin, aku beli mobil. Ki bisa gak bantuin aku nyariin mobil? Kayak gitu. Bisa? Bisa. banget ya. Itu Bro Kelvin kayak sebagai inspektor, jatuhnya inspektor tuh ya? Kalau kayak gitu jatuhnya inspektor Itu, plus calo gitu. Bisa lo ya. Itu Bro Kelvin kayak berapa sih? Berapa sih kalau boleh tahu guys ya? Kalau boleh tahu nih. Ya, Berapa sih Bro Kelvin kalau sebagai inspektor? komisi Komisi 1% aja. 1% ya? Ya, Kembali kalau 1%. sama teman-teman gini ya minimal 5%. 5%. Oh, Jangan, guys, jangan. dia bisnis sama temen tuh emang agak ya otaknya jahat di bisnis sih. Harga teman, Bro. Harga teman, Bro. Ada temen ya. Ya, harga teman. Boleh kita balik ke BMW. Balik ke BMW. Ya, Ini mobil pertama ya Bro Kelvin. betul. Mobil pertama yang dikasih ortu ya ini. Pasti. Oh. Dulu full standar Kak, cuma diganti velg mau semua. Oh ya? Ya, Standar, berarti standar. Berarti mobil yang berkesan lah. Ini berarti mobil berkesan nih. berkesan bisa dibilang. Berkesan banget. Dapat pelajaran dapat ya. Aha. Terus melatih kesabaran pasti dapat. Ya. Terus informasi-informasi tentang bengkel terpercaya dapat, cara ngelawat mobil juga dapat, informasi non otomotif ya banyak dapat ya. Ya. Sampai untuk mengosongkan isi dompet juga dapat. Mengosongkan isi dompet. Ya. Itu bagi yang dompetnya full ya. itu contohnya kayak Bro Kelvin dia bilang gitu anjing. Gak ada gitu. Kalau Bro Kelvin semisalnya kayak kan ke mobil, dia anak mobil nih. Ya. Lebih karena mobil. karena Bro Kelvin entusias berarti ya. nggak main motor, nggak main. Motor main. Motor main. Ya. Tapi Bro Kelvin lebih proper ke kalau misalnya penjualan ya, kita ngomong penjualan ya. Jualan, oke. Lebih ke motor apa ke mobil Bro Kelvin? Mobil sih. Balik lagi kayak yang tadi gue bilang, biar aku bisa pakai juga. Kalau motor aku jujur rada males ya makanya. Karena ya kondisi jalan di Bali nih rada macet tuh, panas juga males. Kalau mobil ya sepanas-panasnya hujan badai sekalipun robos ya. Iya. Tuh, makanya lebih ke mobil sih aku. Ya, jadi Untuk saat ini. untuk saat ini. Ya, kalau udah banyak duitnya bebas. Bebas ya, kan? bebas ya. Apa Ya. ya jual ya pokoknya. Ya semua jual. Jual kulkas semua. Ya, semua sepatu, kaos kaki. itu cawat ya, jual. jangan anjing lah kawan. Ya, Oke, oke. kecuali sih tanda tangannya Harun bisa lah itu. Oh ya, Harun Ya, ya. kan Bosinger aja Oh, kita. Bosinger. Iya, Bosinger Oh, aja. iya. Ya, inilah aset-asetnya dia. Orang pajak bisa cek ya. Benar sih. Oke. Aku nanya lagi sekali. Kita kan otomotif kampus nih, ya kan? Tadi belum opening kayak tadi kita nih. Ya kan? Iya, selamat datang di otomotif kampus. Sudah berapa menit tadi teh? Ya, editor lah yang punya kerjaan tuh. Oke. Ya. Ya Otomotif udah. kampus. Kita kampus kan anak muda lah. Ya, Hmm. dia umur 20-an lah, Ya, ya. 20-an ke atas lah. Bro Kelvin nih ngasih tips dan ngasih apa ya kita bilangnya kayak di anak-anak kampus kita sekarang nih, Ya. Bro Kelvin rekomen mobil apa sih yang kayak harus lu beli lah. Soalnya lu ada duit nih. Aha. Misalnya bingung dah, kayak aku anak kampus nggak mobil apa tak beli ya kayak. Oh, rekomendasi. Rekomendasi lah. Pertama ada pasti aku bakalan tanya budget berapa. Aha. Kalau misalnya budget ya, coba kita tentuin dulu budgetnya berapa. Misalnya Misalnya. kayak gini, cerita coba. Oh, Vin, Dia aku punya budget berapa? aku ada Limited enggak? ah Nah, kalau aku misalnya Vin, aku cuma ada budget 1 juta aja sih. Terus. Mobil apa dapat ya? sekarang balik lagi, aku nyari itu mobil untuk daily atau untuk main hobi gitu. Cari lagi. Ya, misalnya kalau untuk daily udah pasti aku saranin mobil-mobil yang spare partnya luas, minim trouble, itu yang gampang lah. Misalnya contoh Brio gitu kan. Iya. Pasti 100 jutaan pasti dapat sih harusnya. Di bawah under 200 itu pasti dapat Brio. Kalau misalnya mobil hobi biar cakep, Cakep. terus ya culture dikit lah. Cari dikit lah. Sama nyetel ya, bisa nyetel lah. Ngapel lah. Ya. Udah bisa ngapel lah. Pasti aku saranin mobil Motuba yang timeless ya. Contohnya kalau misalnya mau main ke Eropa nih, kayak aku ngambil BMW. BMW. Banyak ada pilihan sih.
E30 nggak pasti aku saranin. Yang paling aku saranin kalau ambil BMW tua budget 100 ke bawah misalnya, atau 100-an under 200 saya bilang, bisa ngambil E36 atau enggak E46, tapi ambil mesin yang 6 silinder, jangan kayak aku nih. Oh, gitu. 6 silinder. 6 silinder ya berarti ya? Ya. Itu rekomendasi ya guys dari Bro Kelvin guys. Kalau mobil Jepang bisa ngambil Civic sih. Ambil Civic. Ya, Civic lama tuh. Mungkin kalau mau nggak begitu tua juga, mobilnya Civic FD bagus kok. Oh. FD bagus. FD sama? FB. Ya, FB itu yang faceliftnya dia. Kalau bisa ambil yang manual guys, jangan Matic. Mas manual. Ya. Bro Kelvin apa nih Matic? Matic. Tapi udah di swap ya. Next. Belum. Ya. Oke. Lanjut lagi Bro Kelvin. Bisa ada? Lagi dikit ya, lagi dikit. Oke. Bro Kelvin, lihat kan BMW nih, BMW. Oke. Biasanya panteman itu sama Mercy. Nah, Bro Kelvin nih lebih ke oke lah, misalnya Bro Kelvin niatan ada nambah Mercy nggak? Kayak apa sih? Kenapa sih aku tuh milih BMW? Kenapa sih aku tuh harus milih Mercy? Kedepannya nih? Ya kedepannya boleh terserah Bro Kelvin. Kalau aku ya bisa dibilang mau ngambil Mercy pasti mau, ya kan? Mercy itu cakep juga, apalagi kalau misalnya aku masih suka di mobil yang tua-tua kayak gini. Aku pasti ngambil Mercy itu yang W124. W124. Ya, bisa ditampilin sini ya. Ya. Itu mobilnya tuh cakep sih dia. Tapi dulu aku berpikiran Mercy BMW tuh istilahnya kayak ibaratnya BMW ini untuk anak muda, Mercy ini untuk orang-orang ya om-om berduit lah ya. Old money ya. Ya old money gitu loh. Mercy itu lebih ke situ ya, lebih ke situ deh. Karena aku jiwa anak muda yang ini suka ngebut-ngebut tipis-tipis itu, pasti ngambil BMW. Tipis-tipis dan ugal-ugal dikit terus ya. Nggak boleh ugal. Nggak boleh ugal di jalan. Oke. Ini baru raja ugal. Nggak, saya sebagai host gitu. Tidak menggunakan mobil. Saya selalu menggunakan sopir. Nggak bercanda. Siapa sebenarnya? Ada sopirnya tuh ada dari Buleleng, Singaraja. Oke. Namanya inisial aja dah, jangan nyebut nama. Ada sopir saya tuh Harwin namanya. Oh, iya. Oke. Cuma berkedok aja sebenarnya dia. Oh, gitu. Iya. Pas sebenarnya bosnya. Pas sebenarnya bosnya. Dia bosnya. Okay. Saya mekaniknya. Oh gitu. Iya. Oke. Juga mekanik ya. Oke, mekanik juga ya. Oke. Bro Kelvin kok misalnya Bro Kelvin milih Mercy baru? Oke. Kan BMW udah ada nih. Mercy baru. Milih Mercy apa sih? C204. C204. Ya, lalu tampilin ya? Tampilin ntar ya. Itu kayak mewah banget tuh. Mewah banget, cakep harga, ya walaupun nggak punya duitnya aku ya, tapi harga masih bilang oke. Cakep oke. Nyaman udah pasti lah Mercy, siapa nggak tahu Mercy? Mercy ya. Jadi nyaman kan? Nyaman sih Mercy. Nyaman, mewah, enak juga ya. Woi, sudah mulai ya. Sudah menunjukkan taring ya Bro Kelvin. Taring. Ya. Oke. Aku lagi sekali ya nih. Oke. Lihat penutup guys ya. Oh, ini penutupnya. Penutup nih. Udah lapar soalnya. Pesan dan motivasi dari Bro Kelvin nih untuk para pecinta otomotif dan anak muda yang ingin terjun ke dunia bisnis mobil. Motivasi dan pesannya lah. Misalnya anak-anak mau ya anak muda kayak kita anak otomotif kampus kan yang nonton kayak ini mau terjun dia ke bisnis mobil kayak Bro Kelvin nih apa sih? Ya, aku sebenarnya agak malu ya. Belum pede aja untuk ngasih pesan karena aku masih memulai merintis. Ya nggak apa-apa. Tapi pesannya tuh ya kita tuh harus kalau mau berjualan ya mencari cuan tuh harus jujur, itu ya intinya. Jujur dalam segala hal. Nggak boleh ada tutup-tutupin, nggak boleh misalnya contoh mobil tua banyak yang jual kan. Indikator, karena mobil tua banyak sensor, indikator tuh banyak yang di delete atau nggak ditutup-tutupin tuh. Jadi semua indikatornya nyala nih, tapi ditutupin sama dia. Itu kan udah bohong pasti kan. Iya. Kalau aku mending apa adanya aja, transparan. Bilang apa minusnya, ginilah. Itu lebih enak. Harga juga harus fair. Nggak gitu. boleh ngasih harga yang tinggi, pelan mobilnya itu sebenarnya nggak bagus lah ya. Ya kayak curang lah ya. Tipu lah istilahnya, nggak boleh. Tipu Dia ya. harus jujur guys. Tapi soalnya tipu tapi cuan gimana Bro Kelvin? Tetap nggak boleh juga sih, harus jujur. Kuncinya jujur. Jujur ya. Wih Bro Kelvin ini cocok jujur guys. Cewek tuh wis jualannya jujur apalagi ya. Gitu. Oke, cukup dari Bro Kelvin ya. Cukup ya. Oke, sekian dari konten kali ini dengan Bro Kelvin dan Mas Aan. Dan saya juga Aan membahas tentang penjualan mobil dan target pasarnya lah dari POV dari Bro Kelvin gitu. Oke. Dan kami ucapkan terima kasih dan jangan lupa nonton lagi next episode-nya. Akan ada yang lebih
lebih wah lagi mungkin. Bisa dibisikin nih siapa next narasumbernya nih? Oh ada nih nextnya ada guys. Tunggu ya guys ya. Ini bahaya ya. Oh bahaya. Ya nextnya ditunggu ya. Juragan apa? Juragan peternakan. Juragannya. Oke. Ya. Oke. Thank you semuanya. Terima kasih dan jangan lupa subscribe, like, komen dan juga share ke grup keluarga kalian, ke grup ormas kalian yang mau jual mobil bisa kontak ke Kelvin. Bro Kelvin mau dikasih IG-nya? IG. Ya. Boleh. Kelvin. WhatsApp lah. Ya, boleh tuh. Kok teman gratis ya? Teman gratis. Ya, oke. Thank you ya. Bye bye.